Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari ini Minggu 25 Juli 2021, Pekan Biasa ke-17. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu menyelenggarakan segala yang kami perlukan. Datanglah di tengah-tengah kami, ucapkanlah sabdamu, dan bagikanlah rejekimu. Jadikanlah rejeki tak seberapa yang kami perlukan sebagai tanda kelimpahan dan kemurahan hatimu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan roti dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, Ekaristi, sumber kekuatan ilahi yang mempersatukan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini mengisahkan bagaimana
Tuhan memperhatikan orang-orang kecil dan sederhana dengan memberi makan kepada mereka sesuai kebutuhan hidup setiap hari. Dengan demikian, mereka dapat bertahan dalam hidup dan tidak mati kelaparan. Elisa, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, memerintahkan pelayan-pelayannya agar memberi makan kepada orang yang lapar. Mereka semua yang makan, mereka kenyang. Bahkan masih ada yang tersisa. Penginjil Yohanes mengisahkan bagaimana Yesus menggandakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kepada 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran dan disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka semua makan sampai kenyang dan masih ada sisa. Para murid mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu sebanyak 12 bakul. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, kesatuan antara anggota gereja. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mencari Yesus sampai dapat. Tujuan pencarian adalah mau bertemu dan mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka sangat antusias mendengar pengajarannya sampai lupa makan dan lapar. Salah satu ciri gereja Katolik adalah kesatuan antara anggota-anggotanya. Walaupun berasal dari latar belakang budaya, bangsa, bahasa yang berbeda-beda, semua anggotanya bersatu dalam satu Tuhan. Kedua, cara-cara mempertahankan kesatuan. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan resep-resep untuk mempertahankan kesatuan dalam gereja. Cara-cara itu antara lain sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, dan memelihara perdamaian. Ketiga, Yesus menyatukan kita. Persatuan antara pengikut-pengikut Kristus dibangun oleh Yesus sendiri. Yesuslah yang menyatukan dan menghimpun semua orang yang berbeda-beda. Makan bersama dari roti yang sama sungguh-sungguh menyatukan semua pengikutnya. Dengan mujizat penggandaan roti, Yesus mengajarkan kita bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan ilahi yang menyatukan kita dengan sesama dan dengan Allah. Yesus menyatukan kita dengan dirinya melalui santapan rohani yang kita terima. Tubuh dan darahnya sungguh menguatkan persatuan kita. Kita belajar pada orang banyak yang setia datang kepada Yesus. Kita belajar dari Yesus yang selalu tergerak hati menolong orang banyak. Semoga perayaan Ekaristi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi jiwa dan raga kita. Sebab Ekaristi adalah sumber kekuatan ilahi yang menyatukan kita dengan sesama dan dengan Allah. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.